bisa dijual secara online, kemudian bisa juga dijual lewat secara langsung ya. Sudah ada permintaan dari beberapa negara, itu ada dari Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat, Belanda, Swiss, Prancis, dan Ekuador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, jumpa lagi bersama saya Rosida Ibrahim di ATF Podcast. Sesuai yang kalian ketahui Rek, bahwa Kota Batu selain dikenal sebagai kota penghasil buah apel, juga dikenal sebagai penghasil tanaman hias. Hampir 80% penduduk dari beberapa desa seperti Sidomulyo, Sumberjo, Gunung Sari, dan Desa Punten merupakan petani tanaman hias. Maka sebetulnya sungguh sangat besar potensi Kota Batu ini untuk bisa ekspor tanaman hias. Maka untuk membahas permasalahan kali ini, saya perkenalkan Bapak Yusuf Effendi STP selaku perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Pada saat ini posisi Bapak Yusuf sebagai Subkoordinator Bina Produksi Pertanian. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah. Bapak, saat ini kita berada di podcast ATF dan saat ini kita ada di Oma Zelin, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini ngomong-ngomong nih, Pak, sebagai koordinator Bina Produksi Pertanian, adakah Pak hobi dalam bidang pertanian nih, Pak? Oh, alhamdulillah hobi saya secara pribadi seputaran di tanaman hias, Mbak, di anggrek khususnya. Itu kami punya kurang lebih 100 meter persegi greenhouse untuk budidaya anggrek. Itu jenisnya ada vanda dan dendrobium. Wah, berarti sungguh besar ya Pak potensi pertanian tanaman hias Kota Batu ini. Sangat besar. Untuk tanaman hias Kota Batu sendiri Pak, apa Pak tanaman hias yang mendominasi Kota Batu? Alhamdulillah untuk data di potensi tanaman hias di Kota Batu untuk tahun 2022 itu ada yang pertama ada anggrek pot itu dengan produksi 799.425 pohon, kemudian sansevieria ada 60.000 pohon dalam satu tahunnya. Baik Pak, berarti cukup besar ya Pak ya untuk jenis tanaman hias Kota Batu yang bisa diekspor. Nah Pak, melihat kondisi Kota Batu ini kan 80% penduduk dari beberapa desanya yang telah saya sampaikan tadi itu merupakan petani bunga atau tanaman hias. Nah, maka menurut dari Dinas Pertanian sendiri, seberapa besar sih Pak potensi Kota Batu ini untuk bisa ekspor tanaman hias? Untuk potensi ekspor itu ada beberapa jenis tanaman hias yang ada di Kota Batu yang sudah dilaksanakan ekspor oleh teman-teman kita yang ada di lapangan ya. Itu yang pertama ada CV Arjuna Flora yang mengekspor ke Jepang, kemudian ada dari PT Sindoplan, kemudian itu semua ke Singapura kalau PT Sindoplan ya, kemudian ada CV Botani Flora Indonesia, itu banyak sekali jenis yang diekspor, yaitu ada ke Inggris, Singapura, USA, Kanada, Thailand, Rusia, Jepang, Korea, dan Belanda. Kemudian juga ada bonsai yang dikirim oleh CV Arta Bonsai, tapi ini masih under name ya, yang ada di perusahaan eksporter yang ada di Salatiga, yaitu PT Exotis, itu diekspor ke Belanda, Swedia, dan Belgia. Baik. Pak, bila melihat ke lapangan nih Pak, melihat para petani tanaman hias Kota Batu, sebetulnya kendala utama apa sih Pak yang dialami oleh para petani tanaman hias ini untuk bisa ekspor? Kendala-kendala dari petani kami yang untuk ekspor ya, itu yang secara istilah punya legalitas atau resmi perizinan ekspor itu memang di Batu ini masih ada dua, yaitu CV Arjuna Flora dan CV Botani Flora Indonesia. Dan mayoritas petani-petani kita itu sebenarnya sudah ekspor, tetapi masih under name atau meminjam nama eksportir yang ada di daerah lain. Sebenarnya petani kita sebagian besar memang sudah mengekspor ya, terutama di penjualan online ya. Penjualan online ini memang dari segi volume itu tidak terlalu banyak ya, memang hanya mungkin 10 piece, 20 piece, 50 piece, tapi secara volume berulang kali itu sangat, kalau kita jumlah dalam satu tahun itu luar biasa sekali potensinya itu Mbak. Baik, berarti permasalahan utamanya itu di perizinan. Sebetulnya yang susah di perizinan itu apanya sih Pak? Disampaikan oleh petani-petani kita, terutama ada di petani anggrek, itu ada kendala utamanya ada di sites yang dikeluarkan oleh BKSDA. Syarat untuk mengurus sites itu adalah salah satunya adalah mengurus surat izin, surat keterangan asal usul benih atau indukan, surat keterangan usul induk dari
anggrek tersebut. Padahal kalau di Kota Batu ini untuk indukan anggreknya itu sudah istilahnya turunan sampai 10-15 kali yang dari spesies dari utama yang dari hutan. Jadi bukan yang dijual adalah hibrid, hasil silangan, bukan cabutan dari hutan atau spesies sebenarnya. Padahal CITES ini nanti sebagai syarat untuk mengurus perizinan ekspor di Kementerian Pertanian, khususnya di simpel2.pertanian.go.id. Peluang ekspor yang anggrek ini sebenarnya sangat besar sekali. Sudah ada permintaan dari beberapa negara, itu ada dari Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia, Vietnam, Amerika Serikat, Belanda, Swiss, Prancis, dan Ekuador. Untuk potensi anggrek ini kita ambil contoh, salah satunya ada di Kelurahan Dadarejo, ada di DD Orsid, itu produksinya per hari ada 10.000 plan per hari hasil kultur jaringan. Belum lagi di Hasanuddin Orsid, Suryanto Orsid, Kusuma Orsid, kemudian juga ada yang ada beberapa yang ada di Sidomulyo. Jadi potensinya memang sangat besar sekali untuk anggrek ini. Kemudian untuk hambatan yang di bonsai itu untuk memenuhi fitosaniterinya, Pak. Jadi fitosaniteri adalah persyaratan sebagai syarat untuk ekspor juga yang disyaratkan oleh negara penerima. Jadi memang tahapannya itu si pengekspor atau penjual kita itu harus sudah ada permit ekspor, ada permintaan ekspor dari negara tujuan. Itu biasanya mereka mensyaratkan fitosanitary atau kesehatan dari tumbuhan tersebut. Nah, untuk bonsai ini medianya kan pasti tanah, Mbak. Nah, padahal untuk persyaratan fitosanitary itu tidak boleh ada media, tidak boleh ada media tanah. Itu memang kita sudah ada beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut. Itu kita menggunakan media kokopit atau kemudian pasir malang, itu kita upayakan, tetapi memang hasilnya belum begitu baik ya. Tetapi untuk hal sebenarnya kendala perizinan itu sebenarnya kalau kita istilahnya ada kemauan, seperti kita sudah pernah mengadakan juga pelatihan calon eksportir tanaman hias yang kita laksanakan tahun 2021, itu dari 20 orang yang kita latih ada satu, yaitu Mas Andri dengan CV Botani Floranya, itu sekarang sudah menjadi eksportir resmi yang punya legalitas, semua persyaratan yang ada disyaratkan oleh eksportir itu sudah dipenuhi oleh Mas Andri ini ya. Baik, bila kita lihat lagi Pak ke lapangan nih, bila ada petani tanaman hias Kota Batu seperti di Desa Punten, kemudian Sidomulyo, Sumberjo, bila ingin melakukan ekspor tanaman hias, langkah awal apa sih Pak yang harus disiapkan para petani ini Pak? Baik, untuk persyaratan menjadi eksportir ini yang pertama harus dipenuhi oleh teman-teman kita yang ada di Kota Batu. Yang pertama harus punya INB, nomor induk berusaha, kemudian NPWP, kemudian nanti daftar di OSS ya, One Single Summary itu nanti kita bisa dilihat ya di websitenya Kementerian Pertanian, itu bisa dicatat ya, simple 2 angka .pertanian.go.id. Jadi semua nanti persyaratan apa menjadi eksportir bisa diunduh di situ. Kemudian juga nanti ada surat keterangan sebagai penangkar benih, itu ada yang dikeluarkan oleh BPSB Jawa Timur. Kemudian nanti yang terpenting adalah sudah ada permintaan dari negara pengimpor ya. Nanti untuk karantina, persyaratan karantina itu kita sekarang di karantina pertanian, karantina tumbuhan dan hewan itu sudah bisa mengajukan PPK online. Jadi kita tidak perlu membawa atau mengoyong-ngoyong tumbuhan atau tanaman hias kita ke tempat karantina, enggak, itu bisa kita mengundang dari sana. Jadi sekarang sebenarnya dari pihak pemerintah banyak lebih memberi kemudahan Mbak ya, relaksasi ya. Yang penting kita selalu sudah, yang pertama adalah melek internet lah istilahnya ya, yaitu utamanya itu Pak. Baik, berarti sebetulnya sudah dipermudah ya Pak? Sudah Mbak. Untuk bisa para petani tanaman hias Kota Batu ini untuk ekspor, tinggal harus telaten lagi untuk bisa memenuhi syarat-syarat perizinannya, gitu ya Pak ya. Terutama lagi adalah kualitas dan kuantitas yang diminta itu harus bisa dipenuhi. Mungkin secara kualitas bisa, tetapi kuantitas yang diminta oleh negara pengimpor itu kadang-kadang belum bisa terpenuhi ya. Seperti teman-teman bonsai kita, ada permintaan 1000 bonsai dengan kualitas yang sama, dengan permohonan yang sama. Nah, padahal bonsai ini kita ketahui bukan hasil pabrikan ya, tapi hasil
budidaya secara alami ya, tapi itu tadi keseragaman kualitas itu yang perlu juga kita tekankan ya. Jadi teman-teman mungkin kalau tidak bisa memenuhi secara volume secara individu, itu bisa berkelompok ya, misalkan beberapa orang menjadi satu dengan ada istilahnya SOP atau ketentuan yang mensyaratkan jenisnya, kemudian dari segi ukurannya, kualitasnya yang sama, jadi bisa memenuhi tadi Mbak volume. Karena banyak sekali pengalaman dari teman-teman yang sudah melaksanakan eksportir ini, seperti CV Botani Flora itu permintaan dari Arab Saudi sebenarnya banyak sekali Mbak. Wah, itu semua seperti tanaman palem-paleman itu volumenya bukan hanya ribuan Mbak, sudah ratusan ribu. Lah ini kan harus ada kolaborasi ya antar petani tanaman hias yang ada di Kota Batu ini, mungkin nanti bisa melebar ke seluruh Jawa Timur atau yang teman-teman di daerah lain, sehingga bisa memenuhi kuota impor ini tadi, kuota ekspor tadi gitu. Baik Pak, ini kan tadi Bapak menginfokan bila Dinas Pertanian sudah menyediakan bibit unggul ya, untuk mungkin mawar ataupun krisana. Ya, itu gimana Pak bila petani-petani Kota Batu itu ingin mendapatkan bibit unggul itu? Oh ya, jadi sesuai nomenklatur kita di Dinas Pertanian dan Tanaman Kota Batu, petani-petani tanaman hias kita yang bisa terfasilitasi bantuan atau hibah tersebut itu harus masuk di kelompok tani atau gapoktan yang ada di masing-masing desa, atau bisa membuat kelompok tani baru, atau itu minimal 25 orang itu bisa Mbak. Kemudian nanti dilegalkan, waktu pembentukannya dihadiri oleh kepala desa dan dari perwakilan dari dinas. Kemudian nanti dilegalkan lagi, di akta notariskan di badan hukumnya, itu nanti bisa terdaftar di Simluhtan, Sistem Informasi Penyuluh Pertanian, sehingga nanti bisa mendapatkan fasilitas dari kami. Kemudian tadi kalau sudah terbentuk kelompok tani atau ikut kelompok tani, nanti kelompok tani tersebut bisa mengajukan permohonan bantuan melalui SIPD, Sistem Informasi Perangkat Daerah, yang bisa dibantu oleh teman-teman PPL di lapangan. Kemudian selanjutnya nanti SIPD nanti atau usulan atau proposal nanti itu kita kaji, kemudian kita teliti di dinas, nanti akan kita rupakan di dalam bentuk RKA, rencana kerja anggaran ya. Kemudian nanti kalau ada sudah ada persetujuan dari DPRD, itu di dalam bentuk DPA sudah bisa nanti tertuangkan, sehingga nanti melalui proses-proses pengadaan nanti bisa kita terimakan ke petani tersebut Mbak. Baik, berarti bibit unggul itu harus dimanfaatkan ya Pak ya, harus, untuk para petani ya, biar bisa ekspor, bisa meningkatkan penghasilan dari petani tanaman hias Kota Batu sendiri. Nah, kalau untuk dari Dinas Pertanian sendiri, apakah sudah menyiapkan program berkelanjutan, terutama dari hulu hingga hilirnya, khususnya untuk tanaman hias Pak ya, untuk para petani itu bisa ekspor, seperti itu? Program dari Dinas Pertanian untuk khususnya tanaman hias ini memang setiap tahun kita laksanakan ya secara berkelanjutan. Yang pertama kita di lapangan ya, di lapangan kita bentuk adanya pemuda tani. Pemuda petani ini istilahnya untuk merangkul petani kita supaya regenerasinya itu ada, khususnya petani milenial. Karena untuk regenerasi pertanian ini khususnya di tanaman hias memang sangat luar biasa, masih banyak sekali Pak, masih baik ya. Beda dengan kalau pertanian tanaman pangan ya, memang mayoritas petani-petani tua ya. Tetapi kalau tanaman hias ini mayoritas sekarang adalah petani-petani milenial yang istilahnya menggeluti. Kemudian dari Dinas Pertanian memang selalu ada program-program yang istilahnya menyentuh untuk tanaman hias ini, penyediaan sarana produksi, kemudian pelatihan, BIMTEK, sekolah lapang GAP, sekolah lapang GHP, sekolah lapang GMP ya, itu selalu kita laksanakan. Tetapi kita tidak bisa sendirian Mbak, kita memang harus kolaborasi dengan dinas-dinas lain, terutama Dinas Kumdak ya, untuk membantu istilahnya pemasaran ini. Kemudian juga dari Dinas Pariwisata, itu juga harus membantu istilahnya dari segi pariwisata berbasis tanaman hias. Seperti di Sidomulyo sudah kita laksanakan juga kolaborasi dengan Dinas Pariwisata ya. Kemudian di Gunung Sari untuk mawar juga. Kemudian di Dadaperjo, Kampung Anggrek itu juga sudah kita laksanakan kolaborasi. Kita mengurusi di istilahnya tupoksinya di on farm-nya, kemudian off farm-nya nanti dilanjutkan oleh teman-teman di dinas lain, bisa di Diskumda, kemudian juga Dinas Pariwisata sebagai istilahnya ikut memasarkan dari produk-produk tanaman hias di Kota Batu ini.
Kenapa istilahnya pariwisata yang berbasis pertanian ini memang juga harus lebih dimunculkan di Kota Batu ini ya. Biar tidak hanya istilahnya pariwisata buatan saja ya, tapi yang berbasis benar-benar yang ada di Kota Batu ini gitu, Pak. Baik. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya, Mungkin Pak. ya, Pak ya. Yeah. Apa Pak harapannya dari Dinas Pertanian untuk tanaman hias Kota Batu? Kami khususnya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Batu mengharapkan petani-petani tanaman hias kita itu selalu bersemangat dalam berbudidaya, selalu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, kemudian juga dari segi varietas atau macam-macam dari tanaman hias ini yang bisa menyesuaikan dengan permintaan pasar. Karena istilahnya kalau tanaman hias ini memang istilahnya istilahnya kalau ada istilahnya hitnya ya, pada waktu tertentu aglonema permintaannya tinggi, kemudian pada waktu tertentu philodendron tinggi. Kemudian tapi kalau yang stabil memang anggrek, krisan, mawar itu memang stabil ya untuk permintaannya. Jadi harapan kami teman-teman petani tanaman hias selalu bersemangat, khususnya petani milenial di Kota Batu, karena pertanian ini tidak hanya dari segi budidaya, tapi juga bisa dari istilahnya memasarkannya, bukan milik produk sendiri, tapi bisa produk teman-teman lain, bisa dijual secara online, kemudian juga bisa juga dijual lewat secara langsung ya. Itu monggo sangat prospek sekali untuk tanaman hias ini, beda dengan mungkin sektor lain, sektor pertanian lain ya. Jadi memang dari segi istilahnya cuannya Mbak ya, keuntungannya memang sangat besar sekali untuk anggrek ini. Itu secara pribadi kami rasakan sendiri sebagai pembudidaya anggrek khususnya di Vanda dan Dendro yang bermitra dengan Didik Orchid yang ada di Darbejo. Saya pribadi istilahnya sangat membantu sekali untuk perekonomian keluarga itu. Selain dari gaji sebagai PNS ya, itu ada penghasilan tambahan yang cukup lumayan lah, tapi tidak bisa kami sebutkan di sini. Baik, itu tadi merupakan pembahasan kita terkait ekspor tanaman hias Kota Batu. Jadi harapannya dengan adanya podcast kita kali ini memberikan semangat baru untuk para petani tanaman hias Kota Batu untuk bisa ekspor dan bisa meningkatkan kesejahteraan para petani khususnya Kota Batu. Baik, jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Among Tani Foundation dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.